Siapa sih yang tidak mengenal tanaman bonsai? Tanaman bonsai merupakan salah satu jenis tanaman hias yang cukup menarik untuk menghiasi rumah. Sebab tanaman bonsai memiliki bentuk yang unik dan bahkan disebut sebagai perpaduan antara kreativitas dengan kesenian alam. Ide dari kesenian alam dengan kreativitas tersebut akhirnya menarik banyak perhatian dan bahkan kini tanaman bonsai menjadi salah satu tanaman hias yang dibudidayakan secara profesional. Tanaman bonsai adalah hasil perkawinan dari seni tanaman. Tanaman bonsai dibentuk dengan teknik membuat tumbuhan yang ditanam dalam pot menjadi kecil dan mengutamakan sisi keindahan dari bentuknya. Kesenian tanaman bonsai cukup populer di kalangan lansia pecinta tanaman-tanaman di Jepang. Banyak dari kita mengenal bonsai sebagai tanaman kerdil, namun filosofi bonsai sebetulnya sangatlah menarik untuk didalami, dan bonsai bisa menjadi pilihan jenis tanaman untuk mempercantik ruangan. Ada beberapa alasan mengapa tanaman bonsai menarik untuk dipelihara dan bisa mengubah hidup kita. Kehadiran bonsai bisa menjadi terapi untuk stres, serta mengajar kita untuk bersabar dan lebih kuat. Bonsai dan Feng Shui juga memiliki banyak kesamaan. Tanaman ini dilatih untuk tumbuh dan bentuk yang mewakili keseimbangan alam, sama seperti Feng Shui yang menumbuhkan harmoni melalui kekuatan yin. Bentuknya yang unik juga bisa menjadi unsur seni yang menyempurnakan estetika di rumah Anda. Sejarah bonsai menurut buku Budidaya Bonsai yang ditulis oleh Iswarta Bima pada tahun 2019, istilah bonsai merujuk pada bahasa Jepang yakni bon yang berarti pot dan sai yang artinya tanaman. Dengan demikian, bonsai dapat diartikan sebagai tanaman yang dikerdilkan dan ditanam di dalam pot. Namun, tak semua tanaman dalam pot bisa disebut sebagai bonsai jika tidak memiliki kriteria bonsai. Kerdil dalam seni bonsai adalah tanaman yang memiliki penampilan lebih mungil daripada tanaman aslinya. Oleh karena itu, tanaman herba atau semak, meskipun tingginya kurang dari 1 meter, tidak bisa dikategorikan kerdil karena tinggi aslinya memang hanya sekitar 1 meter. Tapi, meskipun kata bonsai diambil dari bahasa Jepang, pelopor kesenian bonsai adalah Cina. Seni bonsai pertama kali muncul di Cina pada masa pemerintahan dinasti Qin pada tahun 265-420. Di masa dinasti Tang, jadi mengerdilkan tanaman ini semakin diminati. Itulah mengapa kita banyak melihat tanaman bonsai ada dalam lukisan-lukisan yang dibuat pada zaman dinasti Tang. Masyarakat Cina saat itu tidak mengenal nama bonsai. Saat ini, seni pemangkasan tanaman biasa disebut penjing, dan seni ini sangat digemari oleh para pejabat kerajaan. Perkembangan dari penjing dilakukan oleh para biksu yang beragama Tao, di mana tanaman ini dianggap mempresentasikan salah satu pokok ajaran agama mereka, yakni penciptaan keseimbangan serta keharmonisan manusia dengan alam. Pada masa pemerintahan dinasti Yuan, banyak pejabat, pelajar, maupun pedagang dari Jepang membawa bonsai ke negaranya, yang kemudian berkembang pesat. Sementara istilah bonsai sendiri muncul pada pemerintahan Kamamaru yang dicatat dalam Kasukage Shirire. Sejak masa Kamamaru, tanaman kerdil ini mulai semakin digemari yang pada akhirnya mencakup seluruh lapisan masyarakat. Tanaman bonsai semakin digemari di pemerintahan Edo, terutama setelah dimunculkan sebagai pemberi warna dalam memperindah lukisan dan syair dalam bentuk satemsung, semacam seni lukis dan seni sastra pada pemerintahan Edo. Namun, idealisme dan filsafat bonsai telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Di bangsa Jepang, bonsai merupakan perpaduan dari kepercayaan kuno yang kuat dengan filsafat timur, yakni keselarasan antara manusia, jiwa, dan alam. Pada tahun 1914, diadakan pameran bonsai di Jepang untuk pertama kali. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan perhatian masyarakat terhadap seni bonsai.
Sejak 1934 hingga sekarang digelar pameran tahunan di Museum Seni Metropolitan yang mengutamakan hasil karya bonsai-bonsai yang menarik. Dari sinilah bonsai merambah ke penjuru dunia, termasuk Indonesia. Bahkan sampai saat ini seni menghadirkan pohon tidak hanya dimiliki bangsa Cina atau Jepang, tetapi sudah merambah dan milik seluruh bangsa di dunia.